Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Ramadan dari kelas 12 IPS 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa People Power Filipina. Latar belakang People Power Filipina yaitu pada periode 1965 sampai 1986 pemerintahan Filipina dipimpin oleh Presiden Ferdinand Marcos. Pada masa pemerintahannya, Filipina mengalami krisis ekonomi dan politik. Krisis ekonomi dan politik di Filipina menumbuhkan gelombang perlawanan dari masyarakat dan golongan oposisi. Ada beberapa yang menyebabkan terjadinya peristiwa People Power Filipina. Satu, rezim Ferdinand Marcos memimpin secara diktator dan kerap melakukan tindakan represif terhadap aktivis dan golongan oposisi. Dua, utang Filipina yang mencapai 25 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 1983. Tiga, pembunuhan terhadap mantan Senator Benigno Aquino Jr. pada 21 Agustus 1983. 4. Adanya indikasi kecurangan pada pemilu 1986 yang dilakukan oleh Ferdinand Marcos. Jalannya peristiwa People Power Filipina. Pada tanggal 7 Februari 1986 akan diselenggarakan pemilu. Pemilu tersebut sebetulnya merupakan alat bagi Marcos untuk mendapatkan legitimasi dan berbagai kebijakannya. Marcos berkeyakinan penuh dapat memenangkan pertarungan tersebut karena ia memiliki banyak uang dan senjata. Dari pihak oposisi tampil lawan yang sepadan. Corazon Aquino keraguan untuk maju karena merasa tidak memiliki pengalaman politik. Awalnya menghampiri Corazon akhirnya mampu menetapkan keputusannya setelah mendapatkan restu dari Kardinal Jaime Lachicha Sin serta sejuta tanda tangan pendukungnya. Pemilu tersebut akhirnya dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 1986. Terjadi intimidasi dan kecurangan, termasuk penghilangan hak pilih sebagai warga negara yang memiliki kecenderungan mendukung Corazon. Sebelum proses perhitungan suara, Marcos secara mendadak mengganti 30 anggota KPU dengan orang-orangnya. Manipulasi hasil perhitungan terjadi secara kasat mata. Sementara itu, pada 11 Februari 1986, pendukung Corazon sekaligus gubernur provinsi Antique Emilio Javier ditembak mati atau atas perintahan Marcos. Hasil pemilu pun dapat ditebak pada 15 Februari 1986. KPU Filipina mengumumkan kemenangan mutlak bagi Ferdinand Marcos. Namun Gerakan Nasional untuk Pemilihan Bebas, sebuah organisasi independen yang melakukan perhitungan suara tidak resmi, menyatakan Corazon Aquino sebagai pemenang. Di sisi lain, kaum oposisi termasuk kubu Corazon dan Gereja Katolik tidak mengakui hasil tersebut karena terbukti diwarnai dengan kecurangan yang pasif. Pada saat yang sama, Corazon menyerukan agar masyarakat memboikot gurita bisnis Marcos. Di tengah kondisi politik yang semakin memburuk, secara mengejutkan dua pimpinan kunci militer, yaitu Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile dan Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Fidel Ramos, membuat sebuah pernyataan berupa mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Presiden Marcos pada 22 Februari 1986. Pernyataan tersebut diumumkan di Camp Aguinaldo dan Camp Krem di Edesa yang sekaligus dijadikan sebagai pusat perlawanan dan pertahanan dalam menantang pemerintahan Marcos.
Mereka beralasan bahwa Marcos melakukan kecurangan secara masif dalam pemilu 7 Februari 1986 yang seharusnya dimenangi oleh Corazon Aquino. Keduanya mendesak Marcos untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Khawatir mendapat tindakan balasan dari Presiden Marcos, kedua perwira tinggi itu meminta bantuan Kardinal Sin untuk menggalang dukungan massa. Pada saat yang sama, ratusan ribu rakyat Filipina yang tidak puas terhadap rejim Marcos mulai turun ke Ersa pada 23 Februari 1986. Seluruh Ersa dipadati jutaan massa. Pasukan Marcos berusaha menerobos barikade massa pada sore harinya untuk menangkap Enrile dan Ramos, tetapi gagal. Usaha menerobos barikade dicoba lagi pada hari berikutnya, ditambah dengan tembakan gas air mata, tetapi kembali menemui kegagalan. Jenderal Fabian Crisostomo per sekutu Marcos mengancam membombardir lokasi massa dengan memanggil helikopter dan pesawat tempur. Di luar dugaan, para pilot mendarat melambaikan bendera putih dan bergabung dengan massa. Tentara yang masih setia pada Marcos tidak mampu membendung gerakan rakyat. Pada 25 Februari 1986, Mahkamah Agung Filipina akhirnya melantik Corazon Aquino sebagai Presiden Filipina yang baru. Pada 26 Februari 1986, Marcos mengungsi ke Pangkalan Udara Amerika Serikat di Filipina dan selanjutnya mengasingkan diri ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Era indikator Marcos pun berakhir. Seluruh gerakan rakyat yang mampu mengakhiri diktator Marcos inilah yang kemudian disebut dengan People Power Revolution Filipina. Sekian, terima kasih.